Saya mau tanya Pak Robert, di PB ada nggak tentang penciptaan alam semesta? IPB alam PB. Oh, penciptaan alam semesta ya. memang nggak ada, tapi diceritakan seperti di Yohanes 1 ayat 3 yang menciptakan adalah si yang pada mulanya itu Oke, kan. berarti secara implisit kan, eksplisitnya nggak ada toh? Ya, sudah maksudnya tinggal mengulang apa yang ada di PL kan. Betul, mengulang Itu apa yang ada di PL. Nah, begitupun juga soal sunat Bapak Robert. Good job. Subhanalladzi khalaqa azwaja kullaha mimma tunbitul ardh wa min anfusihim. Harus dikalikan ini. Karena Petro ini memang dari dulu memang begini orangnya, otaknya memang diajarkan Paulus untuk yang lucu siapa? Yang lucu siapa yang punya dengan Yesus? Tentunya. Artinya Yesus menciptakan. Kami tidak melakukan sunat sebenarnya itu tidak secara kepada karena bukan keturunan, karena berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan itu, tapi berdasarkan bahwa perjanjian Tuhan dengan Abraham ini sudah terpenuhi. Nah, apa itu janji itu? Janji itu adalah memberkati semua bangsa. Nah, memberkati lewat apa? Lewat keselamatan ini. Berarti makanya Yesus mengatakan yang inti di sini sebenarnya gini Pak, yang inti di sini saya tadi menangkap yang dipersoalkan sama Pak Unggul, Ustaz Unggul, itu terkait soal sunat. Sunat itu secara kedagingan, saya bicara garis bawahi secara kedagingan, bukan sunat rohani doang, sunat kedagingan gitu kan. Nah, berarti sunat kedagingan itu tidak wajib kan, berarti hukumnya untuk Kristen kan? Kalau bagi kami soal wajib, ya wajib. Ya, cukup itu aja, wajib atau enggak. Saya udah paham kok kalau konsep misi penyelamatan, sangat paham, Pak. Kami tidak melakukan itu karena karena bukan dasarnya dari ayat yang tidak berguna. Jika saya paham sekali, saya paham. Ya, dasar perjanjiannya ke saya. Yang jadi masalah langsung kepada persoalan. Orang Kristen bersunat. Kalau gini dialognya bagus. Ya, ini tadi. Iya Pak Robert. Ya. Ini saya mau tanya ini sama Pak Bilun satu aja gitu kan. Dan langsung kepada arah yang saya tanya gitu kan. Biar nggak kemana-mana Pak. Kalau ke soal keselamatan kejauhan Pak. Dan saya sudah paham itu. Sudah hatam saya Pak dari 4 tahun yang lalu soal itu. Nah, sekarang gini. Yang saya mau tanya. Bersunat secara kedagingan. Itu dalam Kristen wajib atau tidak wajib? Itu aja dulu Pak. Ya, kalau bagi kami itu memang tidak wajib. Kalau mau dikatakan wajib itu hukum Taurat itu tidak pernah dihilangkan, tapi itu dipenuhi. Jadi hukum Taurat itu berlaku dengan pemenuhan tentunya begitu. Iya. Nah, di sini Pak, di sini saya perkenalkan nih Pak. Saya sudah tangkap apa yang Bapak jawab. Memang itu hanya itu saja yang ingin saya tanyakan. Nah, kedua Pak, di sini bisa dibaca di Sasrin ya. Ini bukan kata saya loh. Ini kata Matthew Henry komentari ya, bukan kata saya ya. Di sini. Iya. Dua, covenant. Bapak tahu covenant kan? Covenant ya, artinya perjanjian, sebuah tanda materai tadi, sunat daging tadi. Iya kan? Ya, covenant. Ya, covenant itu, ya ini dibaca dengan sesama Pak. Covenant itu diwariskan. Covenant itu bukan dengan Abraham saja. Seandainya demikian, covenant itu akan mati bersamanya. Melainkan juga dengan keturunannya setelah dia. Bukan hanya keturunan menurut daging, melainkan juga keturunan secara rohani. Harusnya Kristen juga Pak. Jadi begini, saya percaya apa yang dikatakan keturunan Abraham secara rohani itu juga termasuk di dalamnya Islam. Karena apa? Karena ada ayatnya yang mengatakan bahwa Tuhan juga berjanji kepada Ismail kan, bahwa keturunanmu ini juga akan aku jadikan suatu bangsa yang besar. Nah, jadi kalau keturunan secara rohani di sini ya mungkin aja Muslim kan maksudnya. Kalau bagi kami berarti Kristen nggak termasuk keturunan rohani Abraham. Ya kalau kami mengakui sebagai keturunan rohani, tapi kalau secara sunat itu kami kan punya pemahaman bahwa sunat itu sudah janji Tuhan yang diikat dengan masalahnya. Sunat itu. Masalahnya yang ngomong masuk juga kategori di sini ini bukan tafsiran orang Islam, orang Kristen sendiri. Berarti jadi gini Pak Bilun. Ya saya tahu kok yang Pak Bilun nggak setuju dengan ini. Jadi gini. Ini yang salah Pak Bilun apa yang salah Matthew Henry? Saya cuma minta dijawab itu. Saya kira saya juga akan mau bertujuan menyalahkan dia kan, mungkin tidak sepaham. Nah, karena apa? Karena dalam pemahaman kami Kristen umumnya itu sunat itu
sudah perjanjian sunat itu sudah Sudah dipenuhi. digenapi. Iya, sudah Bukan digenapi. dipenuhi. Nah, contoh begini, saya berjanji, kemudian saya memenuhi janji saya itu. Iya, kan. berarti sudah Nah, digenapi. begitu. Paham saya, Pak. Nah, berarti kalau kayak gitu, Bapak berpaham seperti itu, berarti Matthew Henry beda nih dengan Babylon. Berarti salah dong. Ya mungkin tidak Mungkin salah. sepaham, Pak. Oke, terima kasih. Udah itu aja, Pak Bill. Tanya, terima Berarti kasih. Matthew Henry udah fix salah ya? Iya, Mas Matthew Henry Saya salah. tidak menyalahkan begitu. Besok bikin Mungkin Babylon itu komentari. ada benarnya, Pak. Seperti tadi kan saya katakan bahwa orang Muslim itu juga adalah bagian daripada janji Tuhan kepada Abraham, kan mengatakan sebab Ismail ini juga akan kujadikan suatu bangsa yang besar, kan begitu. Jadi mungkin aja itu lebih masuk kepada orang Muslim ya, lebih pas lah begitu. Jadi gini, pada saat Babylon mengatakan bahwa Kristen tidak bersunat, ya, berarti yang diikuti adalah perintah Paulus gitu ya, kayak ayat ini. Makanya sebenarnya begini, kami tidak berpatokan pada perintah disunat atau tidak disunat. Misalnya diperintah, oh jangan disunat, tidak, bukan itu. Tapi dalam penafsiran kami bahwa apa yang Yesus katakan bahwa aku datang untuk memenuhi hukum Taurat satu, baru kemudian dia mengatakan inilah perjanjian yang baru yang diikat dengan darahku, begitu kan, dimeteraikan ya. Saya ganti katanya diikatkan atau dimeteraikan dengan darahku. Itu adalah satu perjanjian yang baru, yaitu perjanjian tentang keselamatan, bahwa kami diberikan hak atas sorga. Nah, jadi kami itu beribadah bukan untuk mencari sorga, tetapi kami beribadah justru karena kami mensyukuri keselamatan yang sudah diberikan itu. Nah, ada mungkin orang-orang yang mereka itu menginjak-injak kasih karunia itu atau tidak menghormati pemberian itu. Nah, itu ya saya percaya itu ya namanya dia sama saja dia menolak keselamatan. Jadi seseorang Kristen yang tidak hidup di dalam kebenaran itu sama saja dia mempermainkan kasih karunia atau suatu anugerah yang sudah diberikan begitu. Nah, terus Begitu. kalau misalkan Lukas 2:21 mengatakan bahwa Yesus itu bersunat pada 8 hari, lalu Paulus ya mengatakan bersunat. sunat itu tidak penting seperti. Tapi Nah, terus yang kenyataannya ini kan siapa yang Paulus kan kalau Paulus kan sebagai orang Yahudi pasti disunat lah dia begitu. Iya, terus kalau ngomong ini siapa kalau bukan Paulus? Ya, tapi dasarnya bukan perkataan Paulus itu, Pak. Ada tafsirnya juga. Lah, kalau memang dasarnya bukan di sini, terus kenapa dimasukkan ke kitab suci? Memang itu mungkin hanya mempertegas. Tetapi tanpa surat-surat Rasul Paulus pun hanya dengan 4 Injil, kami sudah bisa menafsirkan pada waktu Yesus mengatakan inilah perjanjian yang baru yang dimeteraikan dengan darah. Oke, berarti pendapat Paulus di Korintus ini nggak penting ya? Ya, bukan tidak penting. Tanpa itu pun dengan 4 Injil pun kami sudah bisa jelas mengerti bahwa ketika Yesus mengatakan inilah perjanjian yang baru, itu satu ya. Kemudian Yesus katakan aku datang memenuhi. Nah, jadi sudah terpenuhi. Oke, berarti Dan sekalipun kitabnya Paulus ini sudah termasuk dalam kitab suci, tapi pada saat Paulus berkata seperti ini berarti gak penting gitu. bukan saya katakan tidak penting. Sebaiknya begini, sebaiknya kita tidak usah memakai surat Rasul Paulus membahas ini. Karena apa? Karena itu juga begitu peka bagi orang Muslim. Ya, Paulus kan kebanyakan tidak disukai oleh Muslim begitu, atau ya dianggap tidak benar. Enggak. Kita enggak membenci Paulus, Pak, tapi kita mempertanyakan kebenaran dikatakan oleh Paulus ini. Dikemanakan dong? Makanya saya tidak mau memakai itu, nanti kita jadi debat kusir kan, soalnya nanti Berarti beda kan. kitab ini nggak usah dipakai ya? Menurut Pak Ya, Bilon, tanpa itu pun kita sudah bisa tahu isi kenapa kita tidak bersunat. Begitu. Berarti tanpa kita Paulus Justru kalau di situ belum jelas. Kenapa itu belum jelas? Contohnya pada waktu dikatakan dalam Kisah Para Rasul supaya kalian jangan mempersulit bangsa-bangsa lain yang mau mengikuti jalan Tuhan. Nah, jadi di situ cuma dikatakan tidak mempersulit, tetapi kalau kita telusuri semua isi daripada pengajaran yang ada kan di dalam 4 kitab Injil itu kan ya sudah jelas.
Oke, berarti Oh. intinya perkataan Paulus ini nggak harus diikuti ya, gitu. Maksudnya bagaimana? Intinya bukan perkataan Paulus, kan perkataannya Yesus. Yesus mengatakan inilah perjanjian yang baru. Terus kenapa kitabnya Paulus bisa simsalabim abrakadabra nongol di kitab ini? Ya, itu juga mengenai sunat itu bukan diputuskan oleh Paulus. Memang dia menjelaskan di dalam surat-suratnya. Tetapi kalau kita membaca di dalam kitab Kisah Para Rasul, itu ditentukan oleh satu konsili, perkumpulan daripada murid-murid Yesus. Di antaranya di dalamnya ada Yakobus, ada Petrus. Di dalam Kisah Para Rasul 15 tidak salah itu kan ada konsili itu. Oh, berarti kitab ini nggak harus untuk Satu diikuti ya? muktamar. Berarti Bagaimana? kitab 1 Korintus pasal ke-7 ayat ke-18 sampai 19 nggak harus Masa kan kita tidak ikuti, itu kita ikuti. Tapi kan saya katakan tadi, kalau kita pakai kitab Rasul Paulus dengan bicara dengan orang Muslim, sudahlah. Nanti ini kan jadi debat kusir. Tetap orang Muslim itu baperan kalau dengar namanya Paulus. Enggak, saya enggak baper kok. Saya cuma mempertanyakan apa yang dikatakan oleh Paulus ini kira-kira dikemanakan gitu. Nggak usah pakai itulah Pak. Tanpa itu pun sudah jelas. Loh. Berarti enggak penting ya, kalau enggak usah dipakai Bukan ya. tidak penting, jangan di framing begitu. Saya kan Itu cuma aja mengutip apa yang Pak Bilun katakan. Nah, berarti enggak penting, enggak harus diikuti kitab Paulus ini ya. Oke, selesai. Oke, sekian aja dulu ya. Saya permisi dulu. Ya, mohon maaf tadi kalau sampai agak rame dikit ya, mohon maaf sekali lagi. Ya, terima kasih semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bilun. Selamat istirahat, Pak Bilun. Ya, selamat malam Pak. Kalau saya sih gini, Pak Bilun, Pak Robert gini ya, melihat Kristen itu harusnya wajib sunat itu gitu loh. Karena tadi ada sangat jelas loh, kovenan itu wajib dilakukan oleh Abraham beserta keturunannya secara kedagingan, jasmania maupun juga secara rohani gitu loh. Dan itu tidak lenyap bersama Abraham, berarti kan harus berjalan terus. Dan itu saya ambil bukan menurut perspektif Kristen, bahkan itu menurut Matthew Henry komentari, menurut Matthew Henry, dan dia adalah salah satu penafsir perjanjian baru yang otoritatif gitu. Makanya ini saya bingung ketika ada pendapat pendapat scholarnya sendiri saja disalahkan gitu loh. Apalagi nanti pendapat saya kan gitu. Gini Bang Rizky, Ya. setiap Kristen itu kalau satu ayat, kalau dikasihkan bisa 10 jawaban. Enggak, Ya, kalau gue sih, More, Ya, silakan. kalau gue jawabnya ya, oke, kami umat Kristen sudah tidak lagi diwajibkan bersunat karena ada ya di dalam ayat ini gitu loh, selesai gitu loh. Tapi kan alih-alih menjelaskan keimanannya, dia serang tadi. Kalian apa nasabnya dari Ibrahim? Nah itu kan sudah provokasi itu pertanyaan seperti itu. Kalau dia tadi menjawab Yesus disunat, kemudian berdasarkan ayat 1 Korintus 7 tidak perlu lagi bersunat. Itu keimanan kami. Kita nggak boleh mengutak-atik kalau orang sudah bilang itu keimanan. Sama kayak tadi masalah Su'aib menjelaskan kaidah bahasanya nggak begitu Pak. Nggak, ini pendapat kami. Nah kalau pendapat silahkan. Tapi kan ketika dibilang ini adalah kaidah bahasa, dia menyalahkan. Itu kaidah bahasanya salah. Lah kan lucu. Sudah konsensus dunia, lalu disalahkan. Tapi kalau, oh ya itu kaidahnya seperti itu. Tapi keyakinan kami, keimanan kami seperti ini. Saya selalu diam, menghormati dan menghargai ketika orang bicara ini keimanan kami gitu loh More. Ya, makanya saya juga tadi dalam menjawab tadi ya, saya bawa tafsiran gitu. Saya nggak mau dipandang, wah asal ngomong itu pendapatnya si Reski aja. Nah saya nggak mau kayak gitu, makanya saya kutip kan, saya quote apa yang dikatakan oleh Matthew Henry. Bahkan Matthew Henry menyatakan loh di sana, kovenan itu dilakukan oleh Abraham dan tidak hanya kepada Abraham karena itu tidak lenyap
ketika tidak lenyap bersamanya. Berarti konteksnya ketika Abraham nggak ada, itu pun masih dijalankan terus. Karena memang perjanjian itu tidak hanya untuk Abraham, tapi kepada keturunannya. Nah, keturunan sana dijelaskan lagi oleh seorang Matthew Henry bahwa, bentar, biar enak nih. Kadang karena saya orang yang lebih condong ke kritik teks, kalau ngomongin sebuah tafsiran atau apa gitu, nggak nunjukin data tuh kayak gatel gitu loh, Pak Unggul. Nah itu dia. Iya. Iya, Itu kayak udah jelas. Pak Bilun juga mengetahui itu tadi. Itu tidak hanya berdasarkan garis kedagingan, tapi garis kerohanian. Nah dia tinggal jawab, oh ya itu silakan saja. Kalau keimanan saya begini, selesai. Jadi nggak terjebak ketika Moren nanya yang salah yang mana, ya Matthew Henry atau Pak Bilun. Dia tinggal jawab, itu silakan saja Matthew berpandangan seperti itu, tapi keimanan saya adalah begini. Selesai. Itu kalau orang bicara keimanan, kita nggak boleh kutak-atik. Makanya tadi terjadi debat kusir, karena dia tidak mengakui itu keimanannya, lalu menyerang balik. Itu yang jadi provokatif. makanya saya juga tadi udah awalnya diam-diam aja, tahu saya dari awal ngobrol. Memang cuma dengerin, saya cuma mantau. Tapi karena wah ini udah mulai kesini nih, akhirnya saya ikut ngomong gitu kan. Apalagi udah bawa-bawa menyamakan antara Yahudi dengan Kristen. Wah, saya orang non Kristen dan non Yahudi pertama yang ngomong Kristen itu gak sama. Kalau ada orang Kristen yang ngomong sama, saya orang yang pertama. Kalau ada orang Islam yang ngomong Yahudi sama Kristen sama, saya pun orang pertama yang bakal ngoceh. Gak setuju gitu dari kalangan non Yahudi dan juga non Kristen gitu loh. Karena tidak sama. Karena saya belum pernah sampai hari ini saya nemu ada agama itu sama, itu belum pernah saya sampai hari ini. Yang namanya sama itu nggak ada. Semua agama itu berbeda dan beragam. Yang sama itu cuma satu, yakni tiap agama itu memiliki jenis perspektif yang sama, yakni apa? Eksklusif, subjektif. Nah, semua agama seperti itu perspektifnya. Maksudnya gimana? Menyalahkan yang lainnya dan membenarkan agamanya sendiri. Semua agama seperti itu jenisnya. Gitu loh. Makanya dari sini kalau ada yang menyamakan ya itu konyol menurut saya. Gitu. Tapi terkait soal tadi sunat, ya soal sunat. Karena tadi yang bersih tegang itu disunat gitu, di perkara sunat. Ya. Saya sih Saya gini, masih teringat saya karena dia bilang mila Ibrahim itu teringat saya yang di kitab Torah itu. Iya. Langsung saya kirim. Ya makanya saya sih di sini gini ya. Saya nggak bilang perspektif saya ya. Saudara-saudara semua ya, Bang Arma, di sini juga ada Pak Robert. Pak Robert bisa lihat sendiri Pak Robert. Ini tafsiran Kristen, bukan tafsiran saya loh. Cok apa di situ? Bisa dibaca sendiri. Bisa dibaca sendiri. Jadi harusnya sunatnya wajib dalam Kristen. Kalau ini Matthew Henry dibenerin, tapi lain cerita. Oh saya mah enggak, Matthew Henry salah waktu Charlie itu. Matthew Henry salah. Atau kayak siapa? Namanya Joker tuh siapa? Joker tuh nama aslinya swasta. Ya, Matthew Henry salah. Nah, terserah kalau kayak gitu. Itu jelas. Berarti dia nggak ikut. Iya, nggak apa-apa. Itu selesai, kita hargai orang bilang begitu. Oh, gue nggak percaya sama Matthew Henry. Keimanan gue begini. Kita bela. Iya, saya pun tidak akan usik. Oh ya udah gitu. Ya paling saya akhiri diskusi. Karena apa? Matthew Henry ini adalah penafsir perjanjian baru yang otoritatif. Penafsir yang otoritatif kitabnya sendiri aja dan dari keimanan mereka. Dan juga orang yang scholar di bidangnya itu nggak dipercaya, apalagi omongan saya kan gitu kan. Makanya saya akhiri. Itu kalau saya gitu loh, saya akhiri. Ya udahlah, kan makanya saya sering saya analogikan. Ketika ada orang Kristen menolak Matthew Henry, ini sama aja kayak ada orang Islam nolak Ibnu Katsir, nolak Jalaluddin Nasayuti. Samanya kayak gitu loh. Ya makanya ketika ada Charlie ngomong waktu itu kan, oh salah ini Matthew Henry gini. Ya udah mau diomongin apa lagi gitu loh. Ulamanya sendiri aja nggak diterima kok, apalagi omongan saya gitu. Saya sih nggak mau ambil pusing. Saya orang yang nggak suka namanya dialog keimanan ngotot-ngototan gitu loh. Cuma ya ketika kita mengimaninya apa, Anda mengimaninya apa, tapi tidak sesuai dengan dasar yang berlaku di dalam apa yang Anda imani sendiri. Nah itu saya agak aneh gitu loh. Karena di sini tafsiran Kristen ini wajib loh sunat gitu loh bagi Kristen sendiri, kecuali Kristen tidak mengklaim kami bukan keturunan rohani Abraham, selesai mas. Gitu loh. Berarti kalau dari situ ya mohon maaf akan ada kesimpulan yang lebih menyakitkan jika Kristen tidak mengakui Kristen ini keturunan rohani Abraham, ya berarti masuknya pagan nantinya, bukan Abrahamic faith.
Gitu. Dilema jadinya More ya. Nah itu, iya loh. Nah, makanya Kalau udah dilema enaknya begini More. nah, gitu. Nah mungkin kita minta pendapat Pak Robert nih. Saya ngomong pakai literasi Kristen loh Pak Robert. Saya nggak pakai pandangan Islam. Nah, menurut Pak Robert gimana nih soal ini? Silakan Pak Robert. Iya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya. Ya, saya hanya singkat saja. Kalau menurut Matteo Henry komentari itu ya, saya tidak juga menyalahkan, itu diwajibkan. Kita orang Kristen tuh namanya sunat tuh wajib kok, wajib. Tapi bukan sunat lahiriah kan. Itu seperti yang dijelaskan di Imamat 26 ayat 1, Ulangan 16 ayat 10 dan Yeremia 4 ayat 4 itu kan masalah sunat kulub hati gitu kan. Nah itu sudah berbicara masalah sunat rohani. Yang dibilang sunat di Kristen sebenarnya itu lahir baru itu kan, dibaptis lahir baru. Yang namanya sunat rohani itu adalah sunat yang tidak dilakukan oleh tangan manusia tapi dilakukan oleh tangan Tuhan. Itu keyakinan daripada orang Kristen. Jadi maksudnya lahir baru itu ada dibaptis itu. Nah seperti Yesus katakan waktu Yesus bertemu waktu salah satu imam Yahudi bertemu sama Yesus pada waktu malam itu di Yohanes 3 itu. Nah itu dia bilang lahir baru, engkau harus lahir dulu, lahir kembali itu kan. Nah dikejar apa, ternyata itu masalah lahir baru ya. Nah lalu dia bilang secara logika mana mungkin saya mau dilahirkan kembali kan. Nah maksudnya Yesus memberikan perumpamaan itu. Nah itu berangkat dari situ. Jadi masalah sunat ya orang Kristen semua yang sejati ya itu disunat. Ya maksudnya sunat rohani yang dilakukan oleh tangan Tuhan. Itu maksudnya begitu. Jadi kalau sunat lahirnya ya memang sudah enggak. Tapi siapa yang mau silakan. Paulus juga pernah menyuruh kan. Si siapa itu, ayo silakan di waktu ada orang Yunani keturunan Yahudi dibawa sama Paulus ke Yerusalem. Ya Paulus menyuruh sunat karena berhadapan sama orang-orang Yahudi yang ortodok ini, maksudnya yang benar-benar tradisional. Jadi ya diikutin aja dulu gitu kan supaya nggak ada debat di situ kan. Itu mungkin yang Paulus lakukan waktu itu ya. Dia juga nggak melarang, malah dia menyuruh. Yang Paulus jelaskan itu kebanyakan tentang sunat rohani, ya tentang lahir baru yang Yesus sampaikan dilahirkan kembali yang Yesus sampaikan di Yohanes 3 itu. Nah itu, jadi dibilang enggak wajib ya wajib, yang sejati wajib lah, begitu. Berbeda dengan orang yang menerima Yesus di waktu di kayu salib itu, penjahat yang menerima Yesus, dia tanpa dibaptis kan. Ya. Tapi karena dia begitu percaya sama Yesus, bahwa dia percaya bahwa Yesus akan datang yang kedua kali, jangan lupakan aku, maka Yesus bilang, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku, hari ini juga engkau bersama-sama di dalam Firdaus. Itu kan kata Yesus di 7 perkataan Yesus di kayu salib itu kan. Nah, salah satunya itu kira-kira gitu. Jadi singkat-singkat aja. Ya, jadi gini Pak Robert, dalam perjanjian sunat ya, di dalam kitab Kejadian berapa tadi itu 17 10. Ya, 17 10. Nah, itu ayat 17 10. Ya, Matthew Henry itu menafsirkan gini. Perjanjian sunat inilah ya, bab 1. Kelanjutan dari covenant itu kan perjanjian sunat ya. Itu yang ditujukan di dalam 3 hal. 1, covenant ditegakkan tidak boleh diubah atau dibatalkan. Covenant itu ditetapkan, disahkan, dibuat menjadi seteguh sebagaimana kuasa dan kebenaran ilahi bisa menjadikannya. Nah, covenant itu Pak, itu perjanjian sunat secara bukan rohani Pak, tapi jasmania, daging. Iya, lahiriah itu. Lahiriah. Nah, covenant itu diwariskan. Ini yang paling penting yang kedua ini. Covenant itu diwariskan. Covenant itu bukan dengan Abraham saja. Seandaikan demikian, covenant itu akan mati bersamanya. Melainkan juga dengan keturunannya setelah dia bukan hanya menurut keturunan kedagingannya saja, tapi juga menurut secara kerohaniannya. Nah, saya mau tanya satu aja sama Pak Robert. Kristen ini secara rohani ya, masuk keturunan Abraham enggak, Pak Robert? Menurut secara rohani ya Abraham. Nah, berarti harus seperti ini mereka katakan
Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Nah, itu berarti kan kita secara rohani keturunan Abraham. itu. Iya. Abraham, Ishak dan Yakub. Iya. Gitu kan. Berarti kalau gitu Bapak sebagai tanda bahwa Bapak keturunan rohani Abraham, apalagi yang keturunan dagingnya langsung ya gitu ya. Itu harus melaksanakan covenant ini Pak, atau sunat kulub Pak, gitu loh. Kulub beneran Pak, bukan kulub rohani Pak. Kulub beneran yang di sini gitu loh. Nah itu bukan itu iya. Iya, itu bukan menurut saya, itu menurut Matthew Henry ini yang saya lingkarin di share screen. Gitu loh. Berarti kalau Bapak misalkan mengakui saya keturunan Abraham secara rohani, Bapak harus sunat berarti Pak, sunat daging gitu loh. Ini daging gitu, cara sunat daging. Iya. Nah kalau kita berbicara rohani kan yang sifatnya rohani bukan lagi lahiriah gitu kan. Itu sama aja begini kan. Kenapa Yesus lambang Kristen itu adalah salib? Maksudnya salib itu kan untuk menyalipkan segala keinginan-keinginan jahat kita kan, menyalipkan hati kita, menyalipkan keinginan-keinginan daging, seperti menyalipkan mata, menyalipkan telinga atau mulut, itu maksudnya begitu. Atau sunat mata, sunat hati, sunat penjabaran daripada sunat hati itu kan kita menyunatkan seluruh keinginan-keinginan seperti keinginan mata, keinginan mulut, keinginan telinga yang sifatnya jahat gitu kan, kita salibkan atau hanya satu nih Pak Robert, sunat itu semua. Ya satu, Pak Robert sunat daging nggak Pak Robert? Saya sunat daging secara lahiriah sudah tidak. Saya waktu kecil sudah dibaptis. Kita kan kalau orang-orang Kristen Protestan tuh rata-rata itu dari umur bayi itu. Beda sama yang Kristen karismatik, biasanya mereka yang sudah dewasa ya. Kalau sunat daging nggak berarti ya? Secara secara lahiriah belum pernah. Nah, itu harusnya kalau menurut pandangan Matthew Henry komentari, Bapak nih selaku keturunan rohani Abraham harus sunat Pak. Makanya itu juga yang dilakukan sama Advent. Karena kenapa? Advent melihat ayat ini Pak. Gitu loh. Berarti bukan lagi keturunan rohani, itu namanya keturunan lahiriah. Enggak. Gini loh Pak, gini nih. Nih saya jelaskan artinya lagi rohani kan dan lahiriah kan beda. Iya, tapi gini saya jelasin nih ke Pak Robert nih. Di sini Pak, ini orang-orang yang wajib melakukan covenant nih Pak. Covenant atau sunat ini ya, sunat daging ya. Kulub beneran yang digunting gitu loh, bukan rohani, bukan. Nah, itu menurut Matthew Henry Pak. Covenant itu diwariskan bukan hanya dengan Abraham, tapi juga melainkan keturunannya setelah dia maksudnya. Bukan hanya keturunan menurut daging yang wajib covenant atau wajib dipotong kulubnya itu bukan cuma yang menurut daging. Melainkan juga keturunan secara rohaninya itu wajib Pak. Jadi kalau yang nggak bersunat secara daging nggak termasuk Pak, bukan keturunan rohaninya Abraham gitu loh. Ini kata Matthew Henry bukan kata saya. Berarti Robert misalkan keturunan rohaninya Abraham, maka Pak Robert harus sunat. Sekali lagi saya katakan ini bukan kata saya, kata Matthew Henry. Kecuali Pak Robert mau bilang Matthew Henry salah, tafsirkannya salah gitu loh. Kayak lain cerita kalau itu ya. Seperti itu. Kalau saya tetap menghargai pendapatnya Matthew Henry, menghormati ya, cuma menghormati aja. Saya nggak akan bilang dia salah atau apa ya, dia punya pendapat ya. Nah, tapi banyak juga di luar Matthew Henry yang juga sekelas dia, mungkin lebih ini dari dia juga berpendapat beda dengan itu ya. Yang namanya sunat hati itu kan, kita kalau mulai dari bapak-bapak gereja itu kan, mulai dari yang atau ke para rasul lah, para murid ya. Nah itu yang mereka lakukan. Nah, tapi kalau para murid memang mereka sejak kecil kan sudah, sejak umur 8 tahun karena mereka kan keturunan Israel kan. Nah di luar itu, dilepas itu, di waktu mereka mengajar nggak ada itu. Kalau saya ikutin di luar Paulus ya, sebelum ada Paulus kan ada murid-murid pokok itu kan yang 12 orang itu, yang tinggal 11 tapi 1 orang digantikan. Nah jadi tetap 12 orang. Mereka mengajar, kalau kita baca-baca itu belum saya ketemu kan sunat lahirnya itu. Padahal mereka orang Yahudi loh. Ini seperti Petrus, seperti Yakobus, murid-murid itu yang pokok itu, mereka orang-orang Israel semua. Tapi di dalam pengajaran mereka nggak ada itu harus kamu disunat itunya, nggak ada.
Nggak ada. Coba kita baca di Petrus, di 1 Petrus, di Yohanes, di Yakobus, itu kan murid-murid Yesus semua kan yang Nah, menulis surat. mungkin begini Pak Robert. Mari saya ajak ngobrol santai sama Pak Robert. Saya mau tanya Pak Robert, di PB ada nggak tentang penciptaan alam semesta? Di PB, penciptaan alam semesta memang nggak ada, tapi diceritakan seperti di Yohanes 1 ayat 3 yang menciptakan adalah si yang pada mulanya itu. Oke, kan. berarti secara implisit kan, eksplisitnya nggak ada toh? Ya, sudah maksudnya tinggal mengulang apa yang ada di PL. Betul, mengulang Itu apa ada. yang ada di PL. Nah, begitupun juga soal sunat Bapak Robert, gitu loh. Karena kenapa kok nggak ada yang ngulas soal sunat? Karena ada di kitab sebelumnya, gitu loh Bapak Robert. Nah, sekarang juga saya mau tanya, terkait liturgi peribadatan, ada nggak di PB? Saya mau tanya. Setahu saya sih nggak ada Pak, dari Matius pasal 1 ayat 1 sampai dengan Wahyu 22 ayat 21, itu nggak ada Pak, soal peribadatan. Iya ya, soal peribadatan. Soal tata cara lah. Seperti Yohanes dia punya, itu memang nggak masuk gini ya kalau saya lihat ya, apa namanya tata cara ibadah itu, tapi katanya ada juga apa namanya salinannya yang ditemui aslinya itu, salinan asli ya kalau nggak salah itu, tentang yang pertama membuat tata ibadah itu kalau nggak salah si Rasul Petrus ya kalau nggak salah itu, yang membuat tata ibadahnya dia kan, masing-masing mereka kan punya ini cara-cara untuk memberikan urut-urutan beribadahnya kan, kira-kira gitu apa namanya tadi, tata ibadah apa tadi dibilang, saya lupa. Kira-kira itu liturgi peribadatan. Liturgi. Ya. Ada liturgi tertua yang ditemukan itu kalau nggak salah, tapi memang nggak masuk dalam ini ya, surat ya. Jadi itu di luar surat-surat ya. Jadi mungkin tambahan pada waktu. Ya. Jelas. Silakan Mas Antonius, mungkin Mas Antonius mau ngobrol-ngobrol juga dengan Pak Robert. Enggak saya. Saya ini sambil nyalain Discord, soalnya saya kira ini masuk Discord. Enggak. Suka gitu, ada Pak Robert. Selamat malam Pak Robert. Selamat malam Pak Antonius, sudah lama Iya ini. Enggak, saya lagi ngetes Discord soalnya. Maaf. Oh, lagi tes modulasi ya. Iya, terima kasih. Iya. Ya. Ya. Tapi kalau liturgi itu kan asal muasalnya kan dari Katolik ya. Katolik itu kan pertama mereka mengambilnya dari Bible, kedua bapak-bapak gereja, dan juga tradisi gereja. Jadi kalau dalam Katolik 3 hal itu ya yang menjadi panduan. Pertama dari Bible, kedua bapak-bapak gereja, ajaran-ajarannya, yang ketiga dari tradisi gereja, begitu bukan? Iya betul. Dan itu diambil konon ya menurut klaim-klaimnya ya, seperti apa yang dilakukan oleh Daud gitu kan, oleh Zakaria dan lain-lain seperti itu. Liturgi itu kan kalau menurut pemahaman saya yang dangkal ini ya, itu kan tata ibadah, cara urut-urutan ibadah. Pertama gini, kedua gini, ketiga sampai selesai. Berapa rangkaian kan itu catatan atau panduan apabila kita mau mengadakan ibadah. Ya itu bisa itu juga tidak permanen itu kan. Tergantung tapi garis besarnya aja yang di ini. Kalau masalah ini kan liturgi terserah si ini yang pembawa khutbah kan. Dia bisa bikin ini urutan sendiri, atau memang kalau di gereja, kalau kami di GPIB itu sudah terstruktur ya, ditentukan oleh gereja ini ibadah pada hari ini urut-urutannya adalah ini. Di Katolik juga begitu kan saya lihat. Dan di Protestan juga, kita di Protestan yang satu sinode itu pun beda-beda dia punya ini urut-urutannya, tapi itu bukan substansi ya, itu cuma umpamanya di gereja ini, pada gereja Protestan yang sama, itu dia punya urut-urutannya itu mungkin menyanyi dulu, habis itu berdoa, habis itu sambutan, ya kayak begitu. Atau kalau di tempat lain kita ini dulu doa Bapa kami dulu, kemudian
pengakuan iman. Nah, sebab di gereja saya lihat ada pertukaran liturgi, pertukaran mimbar. Minggu ini kita pakai liturgi gereja Protestan ini Timor. Minggu depan kita pakai liturgi gereja Protestan Batak, kayak gitu. Ada pertukaran mimbar itu, pertukaran liturgi dan kalau saya lihat ya sama aja, cuma diganti diputar-putar aja itu, tapi tidak menghilangkan substansi gitu kan. Nah, itu liturgi itu ya kayak gitu, bisa diadakan dadakan kayak dadakan itu, sehingga itu bukan suatu permanen yang harus prinsip. Kalau saya lihat ya, bukan satu prinsip. Ya kita kalau mau cepat-cepat ayo kumpul ya, oke, berdoa menyanyi selesai gitu, kayak begitu. Tapi kalau urutan gereja supaya mungkin waktunya pas, tidak berlebih, maka diadakan liturgi atau tidak membosankan, itu tergantung sutradaranya atau gimana ya, kira-kira begitu. Jadi tidak prinsip Pak kalau misalnya liturgi kalau saya lihat, tapi juga sebaiknya ada liturgi supaya urut-urutan ibadah itu nggak ngaco gitu. Maksudnya waktunya tidak terbuang sia-sia gitu kan. Itu maksudnya yang sepengetahuan saya begitu artinya liturgi. Nah, kira-kira begitu. Pak Unggul mau nanya dong, Pak Robert. Ya. Lanjut. Oh yaudah, Bang Arman dulu kalau mau tanya. Nah ini Mas Rizky, mungkin ya barangkali ya. Ya. Betul. Kalau mungkin berkali kan? Enggak, maksud saya mungkin alasan Pak Robert itu yang sunat hati itu yang Ulangan 23 ayat 1 itu kali ya. Orang yang hancur buah pelirnya atau yang terpotong kemaluannya janganlah masuk jemaah Tuhan. Oh nggak ada gitu Bang. Bukan itu Bang. Nanti itu ada penjelasannya itu Bang. Itu lain lagi tuh. Lain lagi itu. Oh. Itu adanya saya lihat di Imamat 26 ayat 1, Ulangan 16 ayat 10, Yeremia 4 ayat 4 gitu. Itu yang saya lihat. Mungkin ada lagi yang lain. Jadi pengertian terpotong kemaluan itu maksudnya apa? Itu nantinya keluar konteks Bang Arman. Nanti ya keluar. Nanti next time. Nggak ada hubungan dengan sunat itu? Nggak ada hubungannya. Nanti lah next time mungkin itu dibahas. Tapi artinya bukan secara harfiah, bukan itu. Kalau saya orangnya fair saya ketika bukan nggak ada kaitannya, saya akan ngomong nggak ada kaitannya gitu kan. Dan kalau mungkin memaksa dibahas, mungkin next time, karena kalau kita bahas nanti kejauhan dari awal lagi gitu, karena ini jauh sekali gitu perbedaannya itu. Nah mungkin Pak Unggul tadi mau ada yang tanyain sama Pak Robert. Pak Unggul silakan. Oh iya, mau nanya sama Pak Robert. Pak Robert, ketika Pak Robert bilang Matthew Henry itu Pak Robert hargai, nah, sebetulnya kami pun juga menghargai kalau Pak Robert dari awal bilang keyakinan kami gini. Nah, pertanyaan saya begini. Contohnya bagi kami umat Muslim ada 3 tahap mengharamkan khamar atau minuman keras. Pertama disebut ada kebaikan di dalam khamar, misalnya dalam membantu pencernaan, tetapi kemudaratan atau kerusakannya lebih besar. Kemudian yang berikutnya yang kedua dilarang ketika sholat sedang habis minum-minum dilarang sholat, artinya jangan minum lah. Kemudian diharamkan sama sekali. Itu kan artinya pembatalannya itu ada. Nah ini saya bertanya dalam rangka netral, tidak menghakimi Bapak, karena kan tadi di kejadian 7:10 ya beserta komentarinya atau penafsirannya sudah dijelaskan. Lalu Bapak berdasarkan apa membatalkan hal itu gitu loh, bahwa sunat jasmani tidak diperlukan lagi, cukup dengan sunat hati saja, atau tadi Bapak bilang dibaptis, itu Bapak berpegang kepada gospel atau surat-surat Paulus Pak? Itu pertanyaan saya. Thank you. Tadi kan saya sudah bilang ada di Yohanes 3 itu tentang si orang imam daripada orang Yahudi menemui Yesus di waktu malam itu. Nikodemus, kalau nggak salah si Nikodemus. Nah, Yesus menekankan kepada dia masalah lahir baru. Maksudnya dilahirkan kembali. Nah, maksud itu lahir baru itu. Nah, itu kan Yesus jelaskan. Bagaimana sehingga Yesus bilang, bagaimana saya mau
jelaskan tentang duniawi. Sedangkan apalagi saya mau jelaskan tentang rohani, tentang duniawi aja kamu sudah nggak bisa. Dia bilang kan, Yesus bilang gitu. Apalagi saya mau jelaskan hal-hal yang rohani, yang sorgawi, dia bilang gitu kan. Oke. Jadi menurut keimanan dan keyakinan Bapak, ucapan Yesus itu walaupun tidak secara tersurat, tetapi tersirat, itu juga pembatalan untuk sunat jasmani ya Pak ya? Iya, dia kalau Yesus kan bicara masalah tersirat ya, kebanyakan juga. Tersurat dan tersirat ya. Tapi kenapa nggak mau dipakai yang surat Paulus itu Pak? Surat-surat Paulus yang menyatakan bila engkau bersunat maka maaf kalau saya salah, istilahnya penyaliban Yesus itu tiada berguna bagimu. Ya. Kenapa nggak itu lebih kuat kan Pak? Iya kan, Yesus datang dengan kasih karunia-Nya kan, gitu kan. Artinya kasih karunia kan udah nggak usah, bukan kamu kok yang yang capek-capek gitu kan. Nah, itu yang namanya artinya sakit kasih karunia. Nggak perlu kamu bersusah-susah payah untuk mencari keselamatan dapat anugerah gitu kan. Iya. Tapi Bapak berarti lebih pakai yang ide Yohanes tadi ketimbang surat Paulus ya Pak ya? Iya. Sebenarnya Paulus itu menjelaskan masalah keempat Injil juga itu kan, dan dia tidak juga terlepas dari perjanjian lama kan. Coba kalau kita perhatikan, Paulus bicara tentang perjanjian lama, dia bicara masalah Injil, begitu juga murid-murid Yesus itu selalu mereka kalau khotbah terdapat di ini perjanjian lama ini tertulis di sini. Nah, kalau kita lihat Petrus dan murid-murid Yesus lainnya, kalau mereka khotbah itu kan, mereka tidak lepas dari situ, dari perjanjian lama, tapi itu cuma sebagai gambaran kan. Nah, sedangkan Yesus datang dengan kasih karunia. Ngapain sih kita mau capek-capek? Yesus sudah berikan kasih hadiah cuma-cuma, gitu kan? Hadiah cuma-cuma. Tapi yang sifatnya lahiriah, gitu kan? Yang sifatnya rohania. Sebab kalau rohania kita sudah benar, otomatis itu lahiriah akan mengikuti, gitu kan? Kira-kira gitu. Iya. Oke Pak, itu kan kalau kita seperti saya dari awal tadi bilang, kalau soal keimanan dan keyakinan itu saya hormati, saya hargai, bahkan saya bela Pak. Thank you Pak, saya tambah lagi. Secara filosofi ya, filosofi. Jadi kira-kira gitu. Jadi tentang hidup baru, kasih karunia ya. Oke, thank you. Lanjut More, standby. Atau saya istirahat dulu sebentar ya, ada yang saya mau kerjainnya. Lanjut aja dulu ya. Kira-kira setengah jam. Ada yang saya mau kerjain dulu ya. Pokoknya saya sampai pagi. Thank you Pak. Apalagi ada More, Rizky, Ustadz. Wah, saya senang banget semua. Ada teman, ini yang baru ngomong sama saya siapa? Maulana apa? Bang Arman. Oh, Arman ya. Oke, lanjut dulu ya. Saya mau ada thank you Pak Robert. Ya, sama-sama. Mana More, Sueb masih monitor nggak? Udah pada tidur kayaknya Bang Arman. Wah, belum itu. Belum tidur itu. Banyak nih padahal 25 orang pada kemana coba gua absenin. Pak Regar tuh belum tidur itu. Masih banyak ya. Tadi itu tidak ngomong, kenapa nggak ada yang dengar? Oh, nggak ada yang dengar? Orang saya nggak ngomong. Oh, pantas. Hujan kata segi. Hujan nggak di sana? Wah, hujan terus Ustaz Nil. Sama di sini juga alhamdulillah hujan. Allahumma shayyiban nafi'an. Iya. Jadi insya Allah besok mulai di lantai ya, pengecoran lantai itu. Alhamdulillah. Masih ubinnya udah beli, udah sampai. Apa itu?
ubinnya udah sampai. Oh belum itu yang nanti. Baru persiapan ininya aja ya. Yang bawa siapa Amir. Mantap. Jadi besok Rencananya dindingnya juga nggak dikasih ubin? Itu dikasih tapi setengah meter aja lah, nggak usah tinggi. Iya, nggak usah sampai jauh. Paling nggak berapa? 2 atau 3 ya, 3 ubin. Betul. Jadi kalau senderan apa nggak gampang kotor. Alhamdulillah ya, pelan-pelan insya Allah jadi cepet Tatsuki. Insya Allah. Ntar kita galang dana lagi dari para donatur yang dermawan. Insya Allah. Ya itu